Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang investasi dan perekonomian Indonesia. Kelompok kami beranggotakan: satu ada saya, Muhammad Atoila Soeburikai. Yang kedua ada Fitri Ayu. Yang ketiga ada Rianti Ramadhani. Yang terakhir ada Anggara Restu Gumelar. Tanpa panjang lebar, yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggara Restu Gumelar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan makna dari investasi itu sendiri. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Dengan demikian, cadangan modal yang diperbesar sejauh tidak ada modal yang harus diganti. Kemudian Salim dan Budi Sutrisno juga menyampaikan pengertian dari investasi tersebut, yaitu investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh para investor, baik investor di dalam negeri maupun investor yang berada di luar negeri, dalam berbagai bidang yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian dari Abdurrahman mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna. Yang pertama itu investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak. Setelah diadakan analisis dan kajian, akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut membedakan investasi dengan spekulasi. Kemudian yang kedua dari Abdurrahman, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual dan lain sebagainya dengan modal berupa uang, sehingga akan mendapatkan suatu makna dari investasi itu sendiri. Makna investasi adalah suatu upaya mengelokasikan dan menanam uang pada media bisnis atau instrumen investasi agar dapat berkembang sesuai dengan keinginannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitri Ayu Lestari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis investasi yang terdapat di pasar modal. Jenis investasi ini ada 3 macam, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama saham. Saham atau yang biasa disebut investasi saham merupakan pembelian atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan diperoleh dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal atau bagian sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk saham mempunyai beberapa alasan, yaitu memperkokoh jaringan pasar, memperkuat distribusi, menjaga suplai bahan baku, dan menjaga manajemen atau memperkuat manajemen. Nah, saham terbagi 2 macam, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa yaitu suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai buku pemilikan perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Sedangkan saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa, yaitu mendapatkan dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibandingkan pemegang saham biasa. Nah, jenis investasi yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang yang wajib membayar hutangnya dengan pihak yang menerima pembayaran.
pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Nah, jenis investasi yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau di pasar modal. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi investasi. Beberapa dengan yang dilakukan oleh para konsumen yang membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sedangkan penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka mencari keuntungan. Nah, dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Adapun faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat investasi, yang pertama, tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa akan datang. Yang keempat, tingkat inflasi. Yang kelima, kemampuan teknologi. Dan yang terakhir, tingkat pendapatan dan perubahan-perubahannya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rianti Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran investasi di Indonesia. Pentingnya FDI di Indonesia atau investasi langsung luar negeri dilihat dari perannya membantu pertumbuhan ekonomi, membangun kepercayaan dunia, menciptakan lapangan kerja, dan juga menyediakan mata uang asing di Indonesia. Masuknya FDI ke Indonesia secara langsung akan menyediakan lapangan kerja. Kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini memunculkan fakta tingkat penyerapan yang rendah di Indonesia. Selain itu juga FDI mampu meningkatkan kepercayaan internasional pada suatu negara. Telah dibuktikan oleh Cina. Dengan aliran masuknya FDI yang besar ke Cina, Cina menjadi incaran pebisnis dunia. Pergerakan manusia dari Cina dan juga ke Cina selama 10 tahun terakhir ini naik secara drastis. Tidak heran apabila Cina berambisi menjadi sentra bisnis dan menggantikan negara maju sebelumnya. Keterbukaan ekonomi dewasa ini mau tidak mau membutuhkan dolar untuk pembiayaan impor dan juga keseimbangan harga antar mata uang. Kurs rupiah terhadap dolar yang begitu tinggi diakibatkan salah satunya oleh rendahnya penawaran dolar di Indonesia. Namun sejalan dengan era reformasi tahun 1998, Indonesia sudah tertinggal dibandingkan negara lain dalam menarik investasi asing. Indonesia bukan lagi tujuan investasi dunia. Berbagai cara telah pemerintah lakukan, namun sampai saat ini belum mampu mengangkat posisi Indonesia dalam memperebutkan FDI. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2019 hanya tumbuh mencapai 5,02%. Hal tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 5,17%. Hal ini dikarenakan tahun 2019 sampai tahun 2020 merupakan tahun tantangan bagi negara Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama, adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang berimplikasi terhadap stabilitas perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu, di Indonesia sendiri di tahun 2019 merupakan tahun politik, di mana adanya pemilihan presiden di tahun 2019. Hal tersebut membuat stabilitas perekonomian di Indonesia menjadi terganggu. Yang ketiga yaitu adanya disrupsi teknologi yang membuat para pekerja digantikan oleh teknologi mesin. Yang keempat yaitu mewabahnya virus corona di dunia yang membuat pertumbuhan ekonomi global maupun Indonesia menjadi turun. Kami mengambil studi kasus tentang dampak virus corona terhadap perekonomian dan investasi yang ada di Indonesia. Data yang kami ambil tanggal 20 Februari 2020 menyatakan bahwa mewabahnya virus corona yang ada di Cina saat itu belum berdampak pada investor yang datang ke Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bahlil Lahadalia yang menyatakan mewabahnya virus corona belum berdampak terhadap minat investor untuk datang ke Indonesia. Namun hal ini berbanding terbalik. Sejak diumumkan Indonesia terkena virus corona sampai saat ini, data virus corona yang positif mencapai 2.965, yang meninggal mencapai 240 orang, yang sembuh 222 per 8 April 2020. Akibatnya, semua sektor perekonomian, sektor perdagangan, sektor keuangan, sektor pariwisata menjadi terganggu dan terhambat oleh mewabahnya virus corona di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari penurunan kurs rupiah yang sudah melemah mencapai 19,8% sejak Februari 2020 hingga awal April ini. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di atas 5% menjadi angan-angan di tahun ini. Mengutip dari Kumparan, Menteri Keuangan mengatakan pertumbuhan ekonomi akan turun 2,3%, bahkan skenario lebih buruk minus 0,04%. Ditambah lagi adanya penurunan devisa yang mencapai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga cadangan devisa Indonesia saat ini 121 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan cadangan devisa ini terjadi karena pembayaran utang luar negeri Indonesia dan untuk menstabilkan kurs rupiah. Penurunan cadangan devisa ini akan menjadi sentimen negatif bagi investor, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap aset-aset berbasis mata uang rupiah. Dalam sepekan terakhir, total dana asing yang keluar dari bursa saham Indonesia akibat virus corona mencapai 1,75 triliun. Jika dihitung selama setahun berjalan, total dana asing yang keluar dari pasar saham domestik mencapai 12,15 triliun rupiah. Pemerintah pun membuat kebijakan. Mengutip dari Kompas, pemerintah menggelontorkan anggaran 405,1 triliun rupiah dari APBN 2020, baik untuk memberikan stimulus terhadap ekonomi yang ada di Indonesia maupun menyediakan kebutuhan peralatan kesehatan. Bank Indonesia pun sama. Tergerusnya devisa yang mencapai 9,4 miliar dipakai oleh BI untuk membayar hutang luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo dan menstabilkan nilai rupiah. Ditambah juga pemerintah sekarang sudah menerbitkan surat utang global untuk meredam resesi ekonomi akibat dari virus corona ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.